Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamari Hakim dengan NPM D1A2300019. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Di sini saya akan membahas tentang konektivitas ISP. Di mana ini salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafaat. Yang mungkin langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, baik, di sini saya akan membahas materi tentang konektivitas ISP, yang mana di sini saya mengambil dari definisi konektivitas ISP. Yang selanjutnya itu komponen yang terlibat dalam konektivitas ISP, dan selanjutnya itu jenis-jenis koneksi ISP, dan selanjutnya juga menggunakan VPN untuk koneksi ISP, dan yang terakhir itu masalah yang umum terjadi dalam konektivitas ISP. Jadi di sini saya menyantumkan juga tentang masalah yang umum terjadi dalam konektivitas ISP. Nah, mungkin langsung saja tentang definisi konektivitas ISP. Nah, di sini konektivitas ISP itu atau disebut dengan Internet Service Provider adalah hubungan antara pengguna atau organisasi dengan penyediaan layanan internet yang memungkinkan akses ke jaringan internet. Hubungan ini melibatkan infrastruktur, teknologi, dan jalur komunikasi yang digunakan ISP untuk menghubungkan pelanggan ke internet. Kualitas konektivitas ditentukan oleh kecepatan, stabilitas, dan kemampuan ISP dalam menyediakan akses yang andal ke jaringan global. Selanjutnya yaitu tentang komponen yang terlibat dalam konektivitas ISP. Nah, ini komponen yang terlibat dalam konektivitas ISP yaitu mencakup tentang perangkat keras dan perangkat lunak, dalam artian software dan hardware ya, yang digunakan untuk menyediakan akses internet. Perangkat keras meliputi yaitu salah satunya router, modem, terusnya kabel jaringan, dan server. Perangkat lunak atau disebut dengan software itu mencakup protokol jaringan, sistem operasi jaringan, dan aplikasi manajemen koneksi. Nah, ini infrastruktur seperti jalur fiber optik, antena untuk koneksi nirkabel, dan pusat data juga menjadi bagian penting dalam konektivitas. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis koneksi ISP. Nah, ini di sini jenis-jenis koneksi ISP itu atau disebut dengan Internet Service Provider, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan internet. Nah, ini berikut beberapa jenis koneksi ISP. Salah satunya yaitu dial-up atau dial-up ya, yaitu salah satu menggunakan saluran telepon untuk mengakses internet. Mungkin kecepatannya itu sangat lambat, hanya hingga 56 kbps, dan tidak memungkinkan penggunaan internet bersamaan dengan telepon rumah. Jenis koneksi ini jarang digunakan karena teknologi yang lebih modern sudah menggantikannya. Yang selanjutnya yaitu ada DSL atau disebut dengan Digital Subscriber Line. Ini di sini juga menggunakan saluran telepon, tetapi memungkinkan akses internet dan telepon secara bersamaan. Kecepatannya bisa mencapai ratusan ya ketika DSL itu. Ratusan Mbps tergantung jenisnya. Misalnya seperti ADSL atau VDSL. Namun performa DSL dapat menurunkan jika jarak ke kantor pusat ISP terlalu jauh. Yang selanjutnya ada kabel. Nah, ini memanfaatkan jaringan kabel TV untuk menyediakan internet. Kecepatannya cukup tinggi hingga 1 GB Mbps. Dan cocok untuk aktivitas seperti streaming atau bermain game. Namun, jika banyak pengguna dalam satu jaringan, kecepatannya bisa menurun. Dan yang selanjutnya yaitu fiber optik. Nah, di sini fiber optik itu menggunakan kabel
kabel serat optik untuk mentransmisikan data dengan cahaya. Ini adalah teknologi koneksi tercepat dengan kecepatan tinggi gigabit per detik, yaitu sangat stabil dan ideal untuk kebutuhan berat seperti streaming video atau game online. Sayangnya, fiber optik belum tersedia di semua wilayah dan biaya pemasangannya relatif mungkin lebih mahal atau lebih tinggi. Yang selanjutnya itu satelit, yaitu mengandalkan sinyal dari satelit yang diorbitkan untuk mengakses internet. Jenis koneksi tidak terjangkau teknologi kabel atau fiber. Namun latensi yang tinggi membuatnya kurang ideal untuk aktivitas yang memerlukan respon cepat seperti gaming ya atau video call. Terusnya yang selanjutnya ada wireless atau disebut dengan Wi-Fi, adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat terhubung ke internet melalui sinyal radio dari router atau hotspot. Nah, kualitas koneksi bergantung pada jenis sumber internet seperti DSL atau fiber. Wi-Fi sangat praktis tetapi memiliki jangkauan terbatas dan dapat terganggu oleh hambatan fisik atau interferensi. Dan selanjutnya ada disebut dengan mobil broadband. Ini dimanfaatkan jaringan seluler untuk menyediakan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps pada 4G dan hingga sampai 10 Gbps pada 5G. Ini adalah pilihan populer bagi pengguna yang membutuhkan mobilitas. Namun biaya data biasanya lebih tinggi dibandingkan koneksi tetap. Dan yang selanjutnya itu Lasted LIN. Ya, Lasted LIN itu adalah jalur khusus yang menghubungkan langsung ke ISP. Biasanya digunakan oleh perusahaan untuk kebutuhan internet yang stabil dan andal. Kecepatan koneksi biasanya simetris ya antara download dan upload. Biaya untuk layanan ini cukup mahal tetapi sangat cocok untuk kebutuhan bisnis. Nah, ini berarti lebih fokus kepada pembisnis gitu. Dan selanjutnya itu ada Powerline Internet. Ya, yang selanjutnya itu Powerline Internet atau PLC. Ya. Yaitu salah satunya menggunakan jaringan listrik rumah untuk mentransmisikan data internet. Solusi ini praktis karena tidak memerlukan pemasangan kabel tambahan. Namun kualitas koneksi sangat tergantung pada kondisi jaringan listrik sehingga kadang jaringan itu tidak stabil. Dan selanjutnya yaitu tentang penggunaan VPN untuk koneksi ISP. Di sini VPN atau disebut dengan Virtual Private Network ini digunakan untuk mengamankan koneksi internet melalui ISP dengan cara menkripsi data yang dikirimkan antara perangkat dan server VPN. Ini menjaga privasi pengguna dengan menyembunyikan alamat IP asli dengan menggantikan dengan alamat IP server VPN. Sehingga aktivitas online itu tetap anonim. Selain itu, VPN memungkinkan akses ke konten yang diblokir atau dibatasi oleh ISP atau pemerintah, serta menghindari pembatasan kecepatan yang sering diberlakukan pada jenis trafik tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang masalah yang umum terjadi pada konektivitas. Ini pembahasan yang terakhir saya. Di sini saya mengambil tentang masalah yang umum terjadi dalam konektivitas ISP. Nah, di sini memungkinkan beberapa masalah yang umum sering terjadi dalam konektivitas internet. Salah satunya itu kecepatan internet lambat. Ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti pembatasan bandwidth oleh ISP, koneksi yang tidak stabil, jarak dari router atau gangguan jaringan. Nah, itu terus selanjutnya itu koneksi terputus-putus. Biasanya itu sering terputus-putus dapat disebabkan oleh masalah pada perangkat keras, router atau modem ini ketika koneksi terputus. Atau interferensi sinyal Wi-Fi atau masalah teknis di
sisi ISP. Dan selanjutnya itu DNS tidak responsif. Ketika DNS tidak dapat menyelesaikan nama domain atau pengguna, tidak dapat mengakses situs web. Nah, masalah ini seringkali terkait dengan konfigurasi DNS yang salah atau gangguan pada server DNS ISP. Dan selanjutnya itu tentang IP konflik. Ya, IP konflik itu adalah konflik alamat IP terjadi ketika dua perangkat di jaringan yang sama diberi alamat IP yang sama. Nah, ini bisa menyebabkan masalah komunikasi antar perangkat. Nah, selanjutnya adalah masalah dengan NAT atau Network Address Translation. Di sini masalah ini biasanya muncul ketika ada kesalahan dalam konfigurasi NAT di router yang dapat menghambat perangkat di jaringan lokal untuk terhubung ke internet. Nah, itu salah satunya. Dan selanjutnya itu freeware atau pengaturan keamanan. Di sini yaitu pengaturan freeware atau keamanan yang terlalu ketat bisa memblokir akses internet atau layanan tertentu seperti game online atau aplikasi aplikasi VoIP itu. Terus yang selanjutnya throttling oleh ISP. Ini beberapa ISP itu membatasi kecepatan internet pada jenis trafik tertentu, misalnya streaming video atau gaming, sebagai bagian dari pengelolaan jaringan yang dapat mengurangi kualitas layanan. Selanjutnya itu kegagalan perangkat keras. Nah, kegagalan perangkat keras itu adalah masalah pada perangkat keras seperti router atau modem yang rusak atau tidak berfungsi. Nah, itu salah satunya. Dengan tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan konektivitas yang buruk atau sampai hilangnya koneksi. Itu yang selanjutnya gangguan jaringan ISP. Gangguan pada sisi ISP seperti pemadaman atau pemeliharaan jaringan dapat menyebabkan koneksi internet terganggu dan atau hilang. Dan selanjutnya jaringan terlalu padat. Ini jika terlalu banyak perangkat yang terhubung ke satu jaringan WiFi, ini bisa menyebabkan penurunan kecepatan dan koneksi yang tidak stabil. Ya, mungkin materi dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.